Halo semuanya, balik lagi di podcast Bisik-Bisik Politik Bocor Halus ala Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Hari ini kita kedatangan tamu nih, Bang Muklis. Siapa nih kira-kira? Beliau adalah mantan Ketua Bawaslu Belitung Timur dari 2018, 23. Dan bukan cuma itu, beliau ini adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda di Belitung Timur dan mantan Ketua KNPI periode 2012-2015. Dan kita bakal ngomongin nih terkait dengan pelaksanaan Pilkada Belitung Timur yang saat ini sudah tahap kampanye. Sudah berapa hari? 30 lebih ya, 30 hari yang lebih. Dan kita bakal mengulas apa aja sih informasi yang beredar di bawah tanah ataupun di permukaan. Perkenalkan dulu namanya. Ya, silakan untuk Bang Evan untuk memperkenalkan diri nih. Halo semua. Jadi hari ini tepat 26 hari menuju pemungutan suara. Betul. Pada fase penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini pemilihan kepala daerah tahun 2024. Ya. Jadi saya dapat kesempatan, tepatnya saya diberi kesempatan oleh Bang Brian dan Bang Muklis untuk bisa kelakar icak-icak politik gitu. Icak-icak politik. Iya. Boleh. Iya. Karena kan sedikit banyak pasti Mas Evan tahu nih gimana dinamika politik di Belitung Timur, terus juga perkembangan politik dari kedua calon ya. Iya. Paslon 1 maupun paslon 2. Jadi kalau dari sisi penyelenggaraan, saya punya pengalaman atau pernah berkesempatan menjadi penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas pemilu itu dari pemilihan gubernur 2017, pemilu serentak 2019, pileg pilpres, termasuk juga pilkada, pemilihan bupati, wakil bupati Belitung Timur tahun 2020. Jadi secara konteks pengalaman penyelenggaraan hatam lah gitu. Ya. Sudah berkali-kali menyelenggarakan pemilu, mengawasi di semua tingkatan maupun ini apa nama saluran pemilihan. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi kalau dari sisi situnya, rasanya kalau melihat penyelenggaraan pemilu, termasuk juga dari sisi penyelenggara maupun pemenangannya Pilkada 2024 ini tidak terlalu banyak yang sama sekali baru yang berubah. Kalau ke bahasa kitanya sebenarnya elitnya itu atau aktor politiknya itulah, cuman mungkin ganti sip gitu. Kadang-kadang jadi protagonis, kadang jadi antagonis gitu. Pasti tidak mungkin persis sama. Apa nih kira-kira perbedaannya Mas dibandingkan dengan Pilkada Belitung Timur khususnya di tahun 2020? Ya kalau kita mau objektif, satu diantaranya hari ini yang berteman itu dulu pernah berlawanan gitu. Iya. Itu satu diantara yang mungkin fenomenal lah di Pilkada Belitung Timur. Tapi itu hal yang lumrah bagi politik ya Mas ya? Ya kalau kita pakai apa namanya apologize-nya, pemakluman di konteks politik kan tidak ada teman sejati, tidak ada musuh sejati gitu kan, atau tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi gitu. Yang pasti kepentingan abadi gitu. Itu mau apologize ya. Kira-kira sekarang dalam konteks Pilkada Belitung Timur, dari sejumlah tahapan saat ini kita berada di tahapan kampanye. Dari waktu yang sudah berjalan ya tahapan kampanye ini, pandangan dari Pak Evan sendiri seperti apa? Kalau sejauh ini sih yang saya maknai, yang saya cermati, sejauh ini masih dalam range atau koridor yang kondusif lah ya. Artinya walau potensi-potensi untuk tidak tetap kondusifnya tetap ada gitu. Satu diantaranya sebenarnya kuncinya yaitu soal dari sisi kesiapan penyelenggaranya itu sendiri. Satu diantaranya itu karena pemilihan yang bermartabat, yang berkualitas itu kan hadir dari penyelenggara yang berkompeten dan berintegritas gitu. Kompeten dalam konteks kepahaman atas bidang tugasnya, integritas dari sisi kemampuannya untuk mampu bekerja
di rel yang ditentukan, tidak di luar itu. Gitu. Ya. Itu yang menurut saya sih dalam konteks penyelenggara itu. Dari sisi pemenangan atau dari sisi kerja-kerja pemenangannya ya, kebetulan dan faktanya hari ini kontestan atau pasangan calon yang berkompetisi itu 2 pasang, artinya head to head dan polarisasinya tegas gitu. Tegas. Kalau enggak ada kesan kalau enggak orang 01, 02 atau kalau enggak 02 ya 01 Karena gitu. nggak ada poros ketiga Iya, di itu. politik ini ya, yang ada Jawa Timur. Itu yang menurut saya yang intinya itu juga tadi, termasuk juga hal-hal yang mungkin saja menjelang hari H itu akan muncul mungkin opini, mungkin agitasi, mungkin propaganda yang pasti akan bermuara pada soal upaya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih atau mendukung satu di antara 2 calon ini. Kira-kira menurut Bang Ivan sendiri, kalau dukungan dari partai pengusung di kedua belah kubu ini seperti apa? Seperti yang kita ketahui kan 2 kubu ini sebenarnya sama-sama memiliki dukungan yang partai politik, cuman berbeda di jumlah kursi di parlemen. Beda 13 dengan 12. Nah, kira-kira mesin partai sendiri seperti apa dalam kelihatan Bang Ivan? Ya, kalau kita kalau kita agak nakalnya kan mau tidak mau bicara kerja-kerja pemenang, termasuk juga yang dilakukan oleh partai pengusung maupun pendukung ini tidak lepas dari doa ya. Doa itu dana operasional awal dengan doa operasional akhir ya, Mas ya. Itu yang mungkin juga satu di antara variabel penting itu dalam kerja-kerja pemenangan, terutama kerja pemenangan yang langsung bersentuhan dengan pemilih. Kalau saya sih nyebutnya semua tergantung doa lah. Dana operasi awal dengan dana operasi akhir. Oh gitu ya, dana operasional awal. Karena kalau bahasa candaan kita visi misi penting, tapi gizi juga penting. Kalau dalam konteks kerja-kerja pemenangan ya. Tapi seberapa ini kan head to head nih, terus juga kekuatannya sama 6 partai itu di lapangannya seperti apa, Mas? Mereka ini bergerak beneran apa enggak sih sebenarnya? Kalau kita sebelum kita menjawab soal potret real pergerakan para pihak ini, termasuk partai pengusung maupun pendukung di lapangan ini yang berada di 2 kubu ini, kalau kita bicara soal fakta yang ada di Belitung Timur dalam konteks partai pengusung dan pendukung tidak linear ya, karena juga di 2020 kan pasangan calon yang bertagline kaya itu hampir mendominasi secara dari sisi lain mereka juga cukup mendominasi soal kursi di parlemen. Tapi faktanya ternyata tidak seperti itu, dan pasangan calon berakar. Partai politik tidak terlalu berpengaruh atau seperti apa? Ya kembali sih sebenarnya yang pasti itu soal kerja-kerja politik di lapangan yang menuntut ketelatenan dan kesabaran dari para pihak itu. Karena untuk mampu mempengaruhi pemilih itu ya satu di antara syaratnya ketelatenan itu sendiri. Jadi itu menurut saya sih yang paling terasa kalau soal-soal yang menyangkut kerja pemenangan. Kalau ditanya soal benar nggak sih partai pengusung atau pendukung itu melakukan sebagaimana yang telah dikomitmenkannya dengan pasangan calon, itu kembali itu komitmen itu kan sifatnya 2 arah gitu. Pasangan calonnya komit, partai politik mungkin komit mungkin tidak gitu. Tapi di sisi lain partai politiknya komit, pasangan calon bisa komit bisa tidak gitu. Itulah yang menjadi harus lihai-lihai mencari playmakernya di setiap tim pemenangan ini sebenarnya. Tapi bisa jadi memang partai politik sekarang lebih berpikir pragmatis, sehingga kadang-kadang mungkin mereka pada saat melakukan upaya kerja-kerja untuk kemenangan ini agak tidak terlalu optimal di lapangan. Kalau saya sih sebenarnya tidak labelnya lebih ke pragmatis, lebih ke realistis sebenarnya. Lebih ke realistis karena ya memang kerja-kerja pemenang di lapangan pasti membutuhkan cost politik gitu kan. Tidak mau karena rasa-rasanya kita ngukur lah kita berapa istimewanya kita kok ada orang yang tanpa diberi apapun termasuk tidak dijanjikan atau diminta apapun dengan sukarela mau memilih kita gitu. Gak ada orang setulus itu ya. Rasa-rasanya
kita harus kembali mengukur kita sendiri lah. Kalau sebagai pasangan calon misalnya, seberapa istimewa, seberapa berbuatnya kamu, seberapa berkawannya kamu dalam waktu-waktu saat kamu sebelum mencalonkan diri ini. Ya itu ya yang realistisnya, karena juga di sisi lain masyarakat kita ini walau di titik tertentu belum beranjak dari posisi sebelum ini, tapi di titik tertentu juga sudah mulai makin cerdas gitu kan, secara politik. Ya, tadi disampaikan dari Bang Epan kan ada yang namanya kos politik. Nah sebenarnya apa sih bedanya kos politik dengan money politik itu? Kalau menurut pemahaman saya, kos politik sesuatu yang memang nggak bisa dihindari, itu bagian dari upaya untuk menggerakkan mesin politik gitu. Kalau politik ya lebih maknanya upaya-upaya sadar dan terukur yang dilakukan pasangan calon dan tim pemenangannya untuk mempengaruhi pemilih dalam memutuskan pilihannya yang sifatnya lebih ke transaksional, artinya you jual I beli atau I beli atas apa yang kau punya gitu. Itu mungkin itu yang lebih karena dalam konteks pemilihan itu kan pasti pemilik suara dengan yang membutuhkan itu kan. Itu yang menjadi mungkin itu sih yang menjadi yang menjadi hasil percobaan beberapa hari terakhir, termasuk juga mungkin yang selama ini secara pengalaman spiritual kepolitikan di lokal ini kita dapati gitu. Mas, ini kan udah berjalan hampir setengah lebih ya perjalanan tahapan kampanye. Di bulan kedua ini, di bulan terakhir. Apa sih yang seru Mas? Yang Mas pantau, yang Mas lihat di lapangan atau seperti apa? Kalau saya sebenarnya lebih ke soal dinamika di internal tim pemenangan masing-masing itu, karena kompak aja belum tentu bisa memenangkan pertandingan atau kontestasi ini, apalagi tidak kompak gitu. Jadi sedangkan untuk menuju kompak itu kan ada prasyarat-prasyaratnya juga, termasuk sebenarnya kalau saya lebih, kalau kita di luar ngobrol yang normatif bisnis as usual ini, saya lebih tertarik mencari tahu di masing-masing pihak ini dalam konteks pasangan calonnya siapa sih BN0-nya gitu, investor politiknya di balik dari paslon juragannya gitu, atau yang menarik tuh ada istilah BN0 itu itu yang jauh lebih kita tunggu, karena bukan tidak mungkin ya, karena dalam konteks politik itu kan knowledge free istilahnya, tidak ada makan siang gratis gitu. Termasuk soal yang menyangkut investasi materi yang aku investasikan gitu kan. Harus ada timbal balik ya Mas dari fair lah itu. Selama timbal baliknya masih dalam koridor sesuai aturan, masih bicara soal kepentingan orang banyak atau tidak aja sebenarnya membedakannya. Menarik. BN0 ini berpengaruh banget berarti Mas dalam proses pemenangan kedua calon ini. Kalau pakai penyebutan banget, aku kurang meyakini betul, tapi berperan strategis iya gitu. Karena juga itu lagi sementara ini kos politik kita masih dalam kategori tinggi gitu. Karena juga lagi-lagi tidak bisa sepenuhnya kita ajak sukarelawan ini kan, tim ini. Tapi memang karena memang banyak rangkulan partai-partai pengusung ini, mungkin itu salah satu penyebab kos politik itu menjadi tinggi ya. Bisa jadi itu bagian dari variabel yang harus diperhatikan ya dari sisi konsekuensi pendanaan. Kembali lagi ke soal yang tadi sempat BN0 ya. Jadi siapa sih BN0 nih Mas? Ya sosoknya mungkin. Kalau kita maknai sih biasanya kalau dalam konteks sumber daya alam itu kan disebut kalau daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam, termasuk juga di sektor pertambangan itu, siapa yang mendapat restu dari pengusaha tambang biasanya itu yang termasuk juga kalau sekarang kan pengusaha lahan ya. Sawit dan segala macam gitu. Jadi aku juga tidak mau juga bahwa seolah yang berlabel BN0 cuma satu di antara sektor tertentu aja, tapi semua yang punya kepentingan atas investasi skala besar itu pasti punya potensi untuk jadi BN0 gitu. Itu yang sebenarnya juga harus jadi satu kesatuan kalau kita bicara soal kontestasi di tingkat lokal, dalam hal ini pemilihan bupati. Kalau ditarik ke level nasional mungkin sebutannya ini 9 naga itu ya Mas ya? Mungkin lah. Kalau kita 9 9 ular belut. Kalau di tingkat kabupaten ini. Kita kembali fokus ke
pemilihan di Gunung Timur Iya. ya. Iya. Nah, selama ini kan tentunya kenapa orang mencoba untuk menjadi pemimpin di daerah ini, tentu arahnya kan semua berpikir untuk kebaikan Gunung Timur ke depan. Nah, dari pantauan Bang Evan sendiri, dari kedua pasangan calon yang hari ini mencalonkan diri ini, kira-kira dari gambaran visi misi dan program mereka, apakah memang itu yang diinginkan oleh masyarakat Gunung Timur? Sorry to say, kalau saya dalam konteks pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Belitung Timur tahun 2024 ini, saya secara terbuka dan bukan hanya saat ini menyampaikan bahwa ibarat kita mau makan malam di atas jam 10 malam, misalnya di Manggar gitu, kita pengen makan sate kambing, uangnya ada, tapi karena yang ada itu cuma lamongan, ya terpaksa milih. selera mau pengen kambing tadi kita makan lamongan, dalam hal ini bisa pecel lele dan semacam. Tapi bukan berarti maknanya bukan bahwa kambing lebih istimewa ketimbang pecel lele atau sebaliknya. Ini bicara soal selera tadi, pilihan selera tadi. Jadi artinya bisa jadi kalau udah hati-hati kita pemilih ini disuruh milih untuk sesuatu yang sebenarnya bukan pilihan kita. Nah, itu yang menurut saya juga yang perlu jadi kesadaran bersama termasuk para elit politik di Belitung Timur. Sudah mulai harus tidak bicara soal pragmatis perebutan kekuasaan semata gitu kan, tapi lebih ke soal benar-benar ingin menghadirkan pemimpin yang bisa jadi solusi atas persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang ada di Belitung saat ini. Itu mungkin yang jadi aneh. Tapi kan pemilih itu memang banyak tipenya ya. Iya. Ada yang memang mungkin tertarik secara visi misi, Iya. ada yang latar belakang kedekatan dan segala macam kan seperti itu. Lagi-lagi saya sampaikan untuk kontestan atau dua pasang calon yang hari ini berkontestasi, kebetulan dan faktanya satu berlabel petahana, satu berlabel penantang ya. Walaupun di keduanya ada petahana tapi juga. kalau menurut saya sih, kalau yang makna petahana itu lebih melekat di gubernur atau di calon yang berlatar belakang gubernur atau di calon bupati. Nah, itu yang lebih melekat sebagai petahana gitu. Lebih ya BN1 lebih legitimate disebut petahana gitu. Itu kalau saya sih, tapi sah-sah saja sih kalau pasangan calon atau tim pemenangan mendiskusikan membranding bahwa dua-duanya petahana atau dua-duanya tidak petahana gitu. Nah, tapi itu yang terus kalau menurut saya sih, kalau seorang petahana itu karena setelah dilantik tuh petahana tuh kampanye terus tuh kerjaannya. Ya, jadi Berarti 5 tahun kampanye. Jadi sudah tidak perlu, harusnya tidak perlu lagi terlalu sejumpalitan saat masa-masa kampanye gitu. Kalau memang dia benar-benar berprestasi dan punya kinerja yang mumpuni gitu ya. Itu. Di sisi lain juga kalau sebagai penantang jangan pernah kamu mampu menyimbangi petahana, apalagi memenangkan kalau effortnya sama atau lebih di bawah itu. Ya itulah kurang lebihannya, hitung-hitungan rasionalnya gitu atas pemenang. Mudah-mudahan tim pemenangan atau para playmaker ini yang di setiap tim ini menyadari itu dengan benar-benar sadar gitu, bukan sekedar sadar tapi tidak menganggap itu sesuatu yang penting untuk dipastikan kan. Tuh. Kalau misalnya nih di kampanye ini kan berbagai strategi dimainkan, mulai dari petahana, terus penantang baru, slogan-slogan keberlanjutan, juga slogan perubahan. Itu dari kita bahas satu-satu dulu. Dari paslon 1, Mas melihat seperti apa? Ada kan nilai jual atau mungkin nilai-nilai petahana ini jadi salah satu penarik bagi masyarakat untuk memilih paslon 1? Oke, jadi kita disclaimer dulu ya. Artinya kalaupun kita mencoba untuk subjektif mungkin, dan hal ini tetap kita kembalikan ke pemilih lah. Ya, artinya kita disclaimer ini tidak dalam konteks mendukung satu di antara dua pasang calon ini ya. Tapi kalau kita coba eja satu-satu terkait pasang calon ini, ya pasti semua ada plus minusnya. Dalam konteks 01 misalnya menurut saya ini 01 itu tadi di awal saya sampaikan kalau memang punya kinerja dan prestasi yang mumpuni, harusnya petahana itu
agak santuy lah anunya kampanye ini di masa-masa ini, beda dengan penantang gitu kan. Kalaupun ternyata beliau ini tetap masih perjumpalitan, ya mungkin untuk upaya untuk menang telak gitu mungkin ya. Jadi itu tadi kalau bicara isu-isu yang disampaikan sebenarnya tidak ada yang terlalu baru lah isu. Tidak ada yang terlalu baru. Kalau saya tuh pernah mendapat seperti pemahaman tertentu berkenaan dengan sulit atau beratnya menjadi pemimpin daerah itu sebenarnya lebih pada menghadirkan lapangan pekerjaan. Kalau penataan birokrasi pemerintahan itu kan sebenarnya sudah ada rule-nya, sudah ada pedoman, ada panduannya. Tinggal lebih memastikan disiplin pelaksanaan itu semua. Tapi menurut saya kembali lagi sebenarnya hari ini Bertim butuh pemimpin yang mampu menyampaikan pesan kebersamaan. Jadi tidak hanya semata-mata bahwa di pemerintahan ada ruang yang bisa dimainkan pemerintahan, iya. Tapi ada juga yang ruang yang tidak bisa dimainkan sepenuhnya oleh pemerintah. Juga sebaliknya non pemerintahan tidak perlu sepenuhnya bisa masuk ke hal-hal yang memang bicara otoritas atau kewenangan. Tapi di sisi lain mereka pasti punya jalur atau saluran yang bisa berkontribusi atas menjadi hadirnya solusi ke masyarakat yang ada gitu. Nah itu kalau dari konteks 01 menurut saya ya kalau mereka menjual dari soal isu keberlanjutan ya memang ini bagian dari keberlanjutan dari satu periode ke periode berikutnya kan, ya memang berkelanjutan. Tapi mohon mudah-mudahan keberlanjutan yang baik ya yang di kesinambungan di estafet kan ini bukan periode. Kalau kembali ke 02 ya memang lebih ke mungkin sederhananya gini. Kalau 01 itu sebenarnya lah di fase pembuktian, sedangkan fase 02 ini lebih ke pengakuan. Gitu. Gimana tuh Mas? Artinya kan kalau 01 cenderung sudah punya ruang untuk dinilai atas kinerja dan prestasinya. Sedangkan 02 ini kan baru meminta diberi kesempatan untuk dapat ruang. Iya, jadi mungkin secara garisan itu yang membedakan antara 02. Dalam hal ini dalam konteks 02 kalau mereka menjual diri quote and quote baru sebatas yang tadi business as usual sebagaimana yang sudah dilakukan oleh 01 ya orang tidak akan merasa cukup menarik untuk memilih 02. Udah cukup 01 aja yang jelas-jelas sudah ada buktinya. Ya, jadi artinya kalau tawarnya untuk lebih memperbaiki, lebih memperkuat, lebih memperbagus, lebih meningkatkan Untuk mengubah. Iya, itu atau bisa saja untuk menstop hal-hal buruk mungkin yang ada misalnya. Nah, itu mungkin jauh lebih operasional di tingkatan pemaknaan pemilih berikutnya. Berarti ada plus minusnya juga. Iya. Misalnya kita coba membayangkan bahwa ketika ada lebih dari satu paslon yang mencalonkan diri pada saat artinya ada hal-hal yang mungkin belum maksimal dilakukan oleh petahana berbanding misalnya di beberapa daerah yang harus melawan kosong kosong ya. Dan mungkin dianggap bahwa sang petahana ini memang powerful, dia sudah membuktikan apa yang sudah dilakukan itu diterima oleh masyarakat. Iya. Kira-kira bisa nggak kita memposisikan seperti itu atau kita asumsikan seperti itu? Kalau asumsi-asumsi yang mungkin saja kita munculkan di luar fakta yang ada ini, ya melawan kotak kosong itu kan bagian dari upaya untuk mengukuhkan bahwa elektabilitas minimal dari sisi penilaiannya elit politik dan partai politik ya, itu clear sudah bahwa memang tidak ada pasangan lain yang lebih mampu, lebih bisa ya itu. Kalau sedangkan konteks hari ini kalau kita asumsikan Bertim punya lebih dari 2 pasangan calon, menurut saya dari sisi masyarakat punya banyak pilihan, dihadirkan banyak pilihan itu positif lah menurut saya, lebih positif ya, lebih positif. Ya paling tidak ya range pilihannya lebih luas gitu. Itu aja yang menjadi walau lagi-lagi kita lebih ke berandai-andai ini ya. Tuh. Tadi udah bahas paslon 1 nih. Terus yang mana
keberlanjutan itu menjadi program mereka. Kalau misalnya di Paslon 2, Mas, Paslon 2 ini mengusung konsep perubahan. Seberapa efektif konsep perubahan ini bagi Paslon 2 untuk merebut hati masyarakat? Ya memang menurut saya lebih apa ya, lebih alami. Kalau sebagai penantang itu memang yang paling mudah muncul di pikiran itu ya perubahan. Karena tentu perubahan yang lebih baik ya, yang maksudnya itu. Termasuk ada beberapa sektor yang memang harus jujur diakui sebenarnya memang masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Mungkin di beberapa apalagi yang menyangkut hak dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, termasuk kesempatan bekerja, segala macam. Hari ini dan ke depan rasanya kondisi masyarakat kita tidak lebih mudah ya, bagi masyarakatnya maupun bagi pemimpinnya tidak akan lebih mudah. Jadi benar-benar memang dari awal kita sudah menyadari bahwa kalau mereka nanti terpilih, mereka bukan dihadapkan pada kondisi yang kayak akan lebih ringan, lebih mudah, itu enggak. Makanya mudah-mudahan hadir pemimpin yang benar-benar pertama paham apa situasi yang ada di lapangan, dan dari kepahamannya itu dia mampu memproduksi keputusan-keputusan atau kebijakan yang memang jadi solusi atas persoalan yang ada itu, bukan sebaliknya. Itu yang menurut saya sih yang harus paling bisa dihadirkan oleh pasangan calon baik 102 ini di pemilih tuh seperti itu. Walau mungkin saja memilih 02 itu misalnya tidak akan lebih baik dari 01, atau membiarkan 01 tetap memimpin untuk periode keduanya itu akan lebih baik, itu tidak ada juga yang menjaminan itu. Tapi paling tidak kan kita kembali ke konsep dasar hidup itu, bahwa hidup ini kan sebenarnya selain dia perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, hidup itu juga perpindahan dari satu harapan ke harapan yang lain. Jadi kita tuh akan hidup kalau ada harapan untuk menjawab masalah hidup itu tadi sendiri. Iya, itu mungkin yang konteks kehidupan bermasyarakat kita ya kurang lebih seperti itulah. Jangan terlalu keluar dari yang saya sampaikan tadi lah. Tuh. Terus soal kampanye nih, Mas. Kampanye kan saya pribadi ikut di kampanye 01 maupun di 02. Dan ini saya melihat sangat kontras dalam mereka menjual pasangan calon mereka ini. Itu menurut Mas gimana tuh dalam merebut hati masyarakat? Sedangkan nomor 1 nih, nomor 1 dulu, dia lebih kepada bisa dibilang agresif gitu ya. Agresif. Yeah. 01 ini lebih agresif, lebih menyerang, dan juga pembuktian tadi yang kata Mas tadi, pembuktian bahwa dia telah menjabat selama 3,5 tahun belakangan, dan apa saja yang sudah dia buat untuk Belitung Timur. Dibandingkan dengan 02 nih, 02 kebetulan lebih kalem, lebih dia menjual harapan tadi yang kata Mas juga gitu. Memang agak unik ya, dari 2020 saya juga mencermati atas kontestasi yang ada ini, memang agak unik di Belitung ini, yang lebih agresif nyerang itu petahana malahan. Padahal dalam konteks teorinya bahwa yang lebih agresif harus mengkoreksi total petahana itu biasanya penantang kan. Mungkin itu yang membedakan 0102 atau 0201, siapa yang mau menang, siapa yang mau mengalahkan sebenarnya. Kan dua hal itu tentu beda ya. Kalau ada yang orang kami itu pengen menang, kami sebaliknya kami ingin mengalahkan. Ya, mungkin beda kalau ingin mengalahkan dan ingin menang, apa bedanya? Kalau menurut saya sih kalau yang pengen menang itu pasti auranya positif lah. Dia lebih menjual atas apa yang dipunyanya. Sedangkan kalau mengalahkannya memang kita harus nyari hal-hal yang buruk atau yang tidak baik di lawan kita. Itu ingin menang itu menurut aku. Ya, kalau dan dua-duanya juga baik sebenarnya Mas ya? Atau gimana? Kalau menurut saya sih itu hanya soal ekspresi lah. Soal ekspresi, kawan-kawan pemilih no hard feeling ya, silakan menangkap sendiri siapa yang mau menang dan mau mengalahkan itu terasa kok. Jadi memang unik gitu di BLT. Saya karena juga pasti ekspresi tim pemenang itu terpengaruh atau dipengaruhi oleh style atau tipikalnya pasangan calon yang diperjuangkannya untuk dimenangkan. Pasti pengaruh. Kalau
mainnya agak slow, kemungkinan pasang calonnya agak slow, atau yang berapi-api mungkin ya berapi-api. Tapi harapan kami sih kita semua mungkin aja sebagai pemilih di Beltim ya tetap gunakanlah cara-cara waras yang tetap mengedepankan kepentingan orang banyak, bukan ruang-ruang sempit yang sebenarnya hanya eksploitasi isu sesaat aja. Ya. Gitu. Itu yang menurutku yang jelas-jelas itu hanya keingin menang aja. Hanya ingin mengalahkan aja. Bukan ingin menang tuh di konteks itu sebenarnya. Yang pertama ide lebih elegan lah. Lebih punya potensi menghadirkan kemaslahatan bagi pemilih gitu. Ketimbang kita harus berdiskusi untuk hal-hal apalagi yang sorry to say misalnya bicara yang given sifat yang karunia Tuhan langsung. Soal entitas gitu. Itu memang kalau saya pribadi saya juga bagian dari orang yang tidak pernah menganggap politik identitas itu bagian suatu yang sama sekali haram di kontestasi politik. Itu bagi saya tidak lebih tidak kurang hanya bagian dari tantangan untuk pendewasaan berpolitik kita aja. Karena tidak mungkin kita menepikan apalagi meniadakan sesuatu yang sifatnya melekat kita given gitu. Nah gitu, itu menurut saya. Itu soal perjalanan spiritual politik kita semua lah itu. Itu yang menurut saya sih yang kalau dalam konteks yang saya tahu ya dari perjalanan 30 lebih hari tahap kampanye dilaksanakan ini ada beberapa titik yang tidak jauh berbeda dengan 2020. Nah, udah itu aja lah mainannya. Kira-kira nanti di sisa penghujung kurang lebih 1 bulan terakhir ini di kampanye akan seperti apa? Tebakan saya sih, semakin panas seperti apa? tebakan saya sih konstelasi makin sengit, semakin bertensi tinggi. Namun pasti pasangan calon ini dan tim pemenangan, tim suksesnya, relawannya atau penyebut lainnya pasti sudah melakukan evaluasi. Antisipasi. Satu di antaranya pasti akan melihat secara cermat dan utuh plus minus dari sekian waktu yang telah dilaluinya. Bisa jadi semakin tajam menyerang hal-hal yang sifatnya personal letih ini. Ada yang mulai bicara soal memperbaiki bahwa ternyata yang lebih tertangkap oleh memori pemilih itu hal-hal yang seperti ini misalnya. Gitu. Bisa jadi itu kembali ke kepiawaian tim pemenangan, tim relawan atau tim sukses atau penyebut lainnya dari masing-masing pasangan calon telah. Oke, teman-teman, Bang Mas Epan ini adalah salah satu orang yang juga dekat dengan kedua calon bupati kita sekarang ini, 1 maupun 2. Ada bocoran nggak sih Mas gimana sih sebenarnya Pak Kamarudin ataupun Pak Burhanuddin sendiri secara personal gitu yang Mas kenal? Ya, saya kenal mereka berdua ini bersamaan ya, artinya kami berteman tuh bukan asimetris tapi memang satu circle lah gitu. Jadi secara personal saya cukup kenal lah, apalagi kenal dalam konteks mereka sebelum jadi pasangan calon ini kan. Dua-duanya sebenarnya orang-orang yang memang punya kecintaan besar lah ke Beltim, dua-duanya ini. Pak An juga dengan rekam jejak karir pemerintahan, karir organisasinya itu, dan sampai di titik ini juga tentu bukan suatu yang sederhana ya. Begitu juga Pak Afa, Pak Kamarudin Muten sebagai orang yang besar oleh jalur usaha, pebisnis, tentu juga tidak sederhana gitu. Katakanlah beliau ini pengusaha sukses lah, apalagi untuk level Bangka Belitung gitu. Jadi tentu memang mereka ini dua figur manusia yang memang punya etos kerja yang di atas rata-rata lah, artinya dengan passionnya masing-masing gitu. Pak An tentu orang yang kan latar belakangnya pemerintahan pasti sangat memahami birokratis, dan sedangkan Pak Apa tentu dengan latar belakang bisnisnya yang lebih satset lah gitu, lebih satset. Satset itu bisa positif, bisa negatif tergantung konteks dan kebutuhannya. Sedangkan juga birokrasi itu bisa detail, bisa cermat, tapi bisa juga kesannya lamban. Itu kan ada plus minusnya juga. Artinya itu kalau dari secara personality, dua-duanya ini saya tetap meyakini mereka
masih seperti dulu lah, masih selalu berapi-api kalau bicara soal kebeltiman. Ya mungkin terakhir kalau beri kesempatan saya pengen mengingatkan kita semua bahwa tetap mengedepankan kewarasan, ukuran kewarasan yang saya maksud tetap bicara soal objektif. Kedua, tetap bermuara pada kemampuan orang banyak gitu. Dalam konteks kita, pertama di kalangan menengah ke atas ya, janganlah lagi-lagi masyarakat pemilih kita nih di drive, diagitasi, dimanipulasi hanya soal kalah menang semata gitu. Nah, jadi karena proses-proses demokratisasi di daerah di Belitung Timur ini kan seharusnya maknanya lebih tinggi dari hanya soal siapa nanti yang terpilih jadi bupati berikutnya. Tapi ada tidak pembelajaran politik kita bersama yang akan kita jadi bagian pendewasaan berikutnya. Mungkin itu yang menurut saya perlu untuk karena sudah dibuktikan juga di pilkada ini yang kemarin lawan sekarang jadi kawan. Iya, jadi kalau jadi jangan nukon-nukonan, pada terus nak ngantan-ngantan gitu. Tetap kedepankan silaturahmi karena kehidupan setelah pilkada juga kita berlangsung. Ya, wartawan tetap ngeliput, masyarakat. Yang ngerajuk tetap lagi ngerajuk. Yang mungkin lagi antri Petrolite gitu. Jangan gila nukon ya, di dalam politik itu. Karena udah dibuktikan saat ini kawan jadi kawan. Nah, apalagi nak perlu dijelaskan lebih lanjut itu sangat jahat. Iya, itulah yang Oke, kawan-kawan, mungkin itu untuk bisik-bisik politik, ica-ica politik ini. Jadi jangan lupa subscribe, komen di bawah kalau misalnya ada yang pengen didiskusikan bersama di podcast ini. Terima kasih Mas Epan untuk waktunya, sangat terhormat bisa mendatangkan Bang Epan di podcast ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Buat thumbnail, Bang.